bounds. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ais Channel. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial sesuai dengan request dari beberapa orang yang memberikan komentar di video saya untuk tutorial mengenai hotspot dan PPOE. Nah, jadi di sini ada di video saya sebelumnya yang load balance PCC2 ISP untuk kelainan hotspot dan hotspot yang berada di satu router mikrotik yang sama. Di sini terdapat beberapa komentar yang bertanya caranya Om biar satu interface hotspot sama PPOE. Dia maunya hotspot dan PPOE ini berada di satu interface namun bukan VLAN. Nah, sebenarnya sih caranya sama saja di video saya yang mengenai cara membangun hotspot yang handal dan fleksibel. Di situ menggunakan interface VLAN. Tapi oke lah, di sini saya akan memberikan juga tutorial untuk request yang ini. Nah, di sini juga saya lihat dia bertanya mengenai load balancing. Padahal ini load balancing sudah beberapa kali saya berikan juga tutorialnya dan caranya sama saja. Cuman kan di situ videonya agak terpisah, tinggal disatukan saja sebenarnya. Karena antara PPOE dan hotspot itu kan bisa dibuat load balance sesuai dengan video saya yang sudah pernah saya buat. Di sini dia nanya nih, izin nanya kalau nggak pakai VLAN bisa nggak Om? Ya bisa. Sama saja caranya, mau pakai VLAN kayak mau pakai interface physical ya sama saja, nggak ada bedanya. Nah, di sini ada juga nih yang bertanya, bisakah load balancingnya satu router dan hotspotnya di router yang lain? Nah, itu sama saja sebenarnya. Jadi di router yang satu kan cuman sebagai distribusi hotspot saja, sedangkan yang satunya ya untuk load balance-nya. Nah, tapi tidak masalah. Di sini saya akan memberikan tutorialnya. Jadi di sini saya akan tunjukkan di sini ada dua buah internet, dua ISP yang terhubung ke mikrotik utama. Nah, di mikrotik utama inilah yang akan kita buat untuk settingan load balance-nya, sedangkan yang untuk mikrotik yang kedua ini dia sebagai distribusi hotspot dan PPOE. Namun tidak menutup kemungkinan juga di mikrotik utama ini juga kita bisa lakukan distribusi hotspot dan PPOE langsung ke klien. Oke, jadi di sini saya akan tunjukkan beberapa cara. Yang pertama saya akan ke mikrotik utama dulu. Oke, yang pertama saya akan ke mikrotik utama. Oke, saya perkecil dulu. Nah, di sini saya akan berikan dulu nama untuk interface-nya agar tidak bingung. Ini saya berikan ISP1. Lalu di sini saya berikan ISP2. Lalu di sini Ether 3-nya ke mikrotik hotspot seperti ini. Lalu saya akan buat juga untuk Ether 4 langsung untuk distribusi hotspot dan PPPoE. Nah, nanti saya bakalan bingung ini mau kasih judul apa di videonya karena ini sudah cukup luas cakupannya. Jadi di sini saya akan setting dulu untuk interface ISP1 dan ISP2. Jadi kita menuju ke IP lalu address. Lalu di sini saya akan setting untuk ISP1 itu IP-nya 192.168.11.2/28. Oke, lalu kita buat lagi 192.168.12.2 untuk Ether 2 yang mengarah ke ISP2. Ini. Lalu di sini saya sudah setting untuk interface Ether 3 yang mengarah ke distribusi ke hotspotnya 13.1/11.28. Lalu di sini saya akan buat lagi satu untuk Ether 4-nya yang untuk hotspot dan PPOE yang terkoneksi langsung ke mikrotik utama. Jadi dari klien bisa langsung connect juga ke mikrotik utama untuk hotspot dan PPPoE ini. Sini saya berikan 192.168.14.1
1/24 saja. Ini terserah kalian ingin berikan subnet berapa dan IP berapa ya. Apply seperti ini. Lalu saya akan setting untuk DNS-nya dulu. DNS-nya di sini saya buat aja seperti ini. Nah, di sini allow remote request terserah, itu opsional saja. Seperti ini, apply. Lalu kemudian saya buat untuk out interface NAT-nya. Masquerade source NAT, out interface-nya ke ISP1 terlebih dahulu. Action Masquerade seperti ini. Lalu apply, saya copy lagi, action tetap Masquerade, out interface ke ISP2. Apply seperti ini. Oke, untuk NAT sudah. Sekarang kita ke saya akan menuju ke hotspot dulu. Saya akan setting dulu di sini untuk yang hotspot dari Ether 4 ini. Untuk klien langsung yang mengarah ke mikrotik utama. Sini hotspot setup. Saya arahkan ke Ether 4, hotspot dan PPPoE. Next. Seperti ini, next. Kemudian ini juga next. Non saja, next. Kemudian di sini DNS name-nya, nah, saya beri saja hotspotku.com. Next. Admin 123 ada ini saja. Oke. Ini sudah selesai untuk hotspotnya. Berikutnya saya set juga untuk, saya lihat dulu untuk IP pool yang terbentuk. Nah, ini IP pool dari hotspot yang terkoneksi langsung ke mikrotik utama. Lalu saya juga menuju ke IP DHCP server. Nah, ini IP DHCP server untuk interface hotspot dan PPoE di Ether 4 ini. Seperti ini. Saya setting untuk DNS servernya juga. Apply. Lalu sini sudah nggak ada ya. Lises DHCP. Nah, di sini list time-nya terserah kalian sih ingin memberikan list time berapa. Misalnya saya berikan saja list time-nya 1 hari seperti ini. Lalu kemudian saya menuju ke PPPoE karena di sini di Ether 4 ini saya tidak hanya menggunakan hotspot saja tapi PPPoE untuk menjawab dari pertanyaan teman-teman mengenai untuk menyatukan hotspot dan PPPoE di satu interface fisik. Nah, di sini saya gunakan PPoE server. Lalu tapi sebelumnya saya buat dulu untuk profilnya. Sini profilnya seperti ini. Klik saja profile, tanda plus seperti ini. Misalnya di sini berikan saja terserah nama apa. Di sini saya berikan PPPoE. Oh ya, namun sebaiknya kita buat dulu IP pool. Sorry, saya buat dulu IP pool untuk PPPoE-nya. Nah, di sini saya misalnya berikan saja pool, nama poolnya PPPoE. Addressnya saya berikan 192.168.15.2 sampai 192.168.15.254. Terserah kalian ingin menggunakan pool dari IP berapa sampai berapa ya. Oke, apply. Lalu di profil dari PPPoE saya berikan di sini local addressnya 192.168.15.1. Lalu remote addressnya saya arahkan ke PPPoE IP pool yang sudah saya buat tadi. Nah, kemudian di sini limitnya jika ingin hanya menggunakan only one, yes saja. Nah, di sini kalian juga bisa set untuk limit di tiap user PPPoE. Di sini saya tidak akan menunjukkan dulu untuk masalah limit-limit. Di sini saya hanya ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman saja di kolom komentar. Kemudian saya apply saja seperti ini. Lalu saya menuju ke PPPoE server dulu. Ini saya berikan saja nama servicenya PPPoE seperti ini. Lalu interface-nya saya arahkan ke hotspot dan PPPoE seperti ini. Nah, di sini untuk PPPoE-nya misalnya kasih saja 1480. Di sini 1480. Lalu keep alive, ini default profile arahkan ke PPPoE ini. Lalu kita apply. Selanjutnya menuju ke secret.
Di sini saya misalnya saya buat satu user, ini AYZ, lalu di sini AYZ 123, ada seru. Servisnya arahkan ke PPPoE. Lalu profilnya juga arahkan ke profil yang kita buat PPPoE. Lalu apply. Nah, di sini kalian bisa berikan juga sih untuk remote address. Nah, kalau kalian tidak memberikan di sini remote address, ya dia akan mengambil remote address yang sudah ditanam pada profil dari PPPoE yang kita buat tadi. Oke, seperti itu. Sini sudah selesai untuk PPPoE dan hotspot yang terkoneksi langsung ke MikroTik utama. Berikutnya saya akan buat untuk load balance-nya. Load balance, hotspot, dan PPPoE. Seperti ini saya masuk dulu ke firewall, lalu mangle. Nah, di sini saya buat saja untuk chain output. Langsung saja chain output seperti ini. Lalu di sini connection marknya di sini sorry harusnya input dulu ya, input dulu. Lalu di sisi interface-nya saya buat ke interface ESP1 seperti ini. Lalu di bagian action saya buat saja mark connection seperti ini. Lalu new connection marknya saya berikan misalnya ESP1 seperti ini. Ini saya akan buat untuk yang PPPoE dulu. Jadi client non hotspot. Jadi di sini saya cuman berikan PPPoE, atau saya bisa juga saya close dulu. Saya bisa buat dulu satu address list seperti ini. Saya buat address list di firewall. Di sini saya berikan saja PPPoE. Ini saya berikan addressnya 192.168.15.0/24. Lalu apply. Lalu kita menuju lagi ke mangle, kita buat ulang. Sini interface-nya input. Lalu di sisi di sisi interface-nya. Nah, di sini kita buat ke ether ESP1 seperti ini. Lalu action-nya mark connection. Lalu di sini saya berikan saja nama ESP1 seperti ini, ESP1 connection. Lalu apply, saya copy lagi. Oke. Sini saya arahkan ke ether 2 ESP2. Actionnya mark connection, lalu di sini namanya ESP2 con. Seperti ini. Nah, di sini sudah ada dua input maupun output. Lalu di sisi sekarang kita buat untuk chain output. Ini chain output. Lalu di chain output. Lalu di connection mark saya arahkan dulu ke ESP1 con seperti ini. Dan actionnya mark routing. Action mark routing. Saya berikan di sini misalnya load balance 1. Saya berikan nama saja load balance 1 seperti ini. Pass-through jangan dicentang. Apply. Lalu saya copy lagi. Lalu di sini lalu di bagian chain masih output, connection mark saya arahkan ke ESP2 con, actionnya mark routing, lalu saya berikan nama load balance 2 seperti ini, lalu apply. Oke, sini sudah ada dua juga untuk output. Nah, berikutnya saya akan buat untuk chain prerouting seperti ini, chain prerouting, lalu arahkan ke interface dari ESP1 dan ESP2 seperti ini, lalu action accept. Nah, kemudian kita copy lagi. Sini saya arahkan ke ESP2. Action masih accept.
apply. Nah, di sini sudah ada 2 juga. Jadi saya berikan saja di sini dulu untuk lalu kemudian saya buat untuk pre-routingnya. Untuk pre-routing yang membagi bebannya. Di sini pre-routing, lalu chainnya, lalu di sini saya berikan saja source address. Nah, di sini kalian bisa masukkan network dari PPOE atau di bagian advance ke source address listnya. Di sini kita pilih yang address list yang dibuat tadi untuk PPOE seperti ini. Lalu di bagian per connection classifier, karena di sini saya hanya menggunakan 2 ISP, saya tuliskan 2. Kalau kalian menggunakan 10 ISP, tuliskan 10 di sini. Nah, di sini saya gunakan 2 ISP saja, jadi saya tuliskan 2. Di sini per connection classifiernya source address and port. Both address and port. Both address and port seperti ini. Lalu di sini 2. Nah, karena di sini koneksi pertama, maka di sini tetap 0 seperti ini. Lalu di bagian extra kita pilih destination address tipe, address tipenya pilih lokal, lalu klik invert seperti ini. Lalu actionnya pilih mark connection. Lalu di connection marknya ini tekan ke bawah seperti ini, pilih yang ISP1 con, ISP1 con atau yang mark connection yang kita buat tadi di chain input tadi. Lalu pass through tetap dicentang, apply. Lalu saya copy lagi. Nah, di bagian ini saya tetap pilih untuk source addressnya tetap sama, kita gunakan address list yang kita buat yaitu PPPoE. Lalu di PCC nya tetap buat address and port, namun di sini 2 koneksi 2 ISP, tapi di sini karena ini koneksi kedua maka saya pilih 2/1 seperti ini. Lalu actionnya saya pilih ISP2 con yang sudah saya buat tadi di chain input, lalu saya apply. Oke, seperti ini. Nah, berikutnya kita buat untuk mark routingnya. Sini mark routing. Pertama chainnya masih sama pre-routing, lalu connection marknya kita pilih misalnya ISP1 con dulu. Lalu di sini di tab lalu di sini di bagian source address list kalian bisa pilih yang PPPoE lagi seperti ini, atau jika kalian tidak ingin menggunakan PPOE juga tidak masalah, bisa. Namun di sini saya tunjukkan, saya gunakan kembali untuk address list yang saya buat tadi. Lalu di bagian action saya pilih untuk mark routing. Nah, di sini new mark routingnya saya berikan di sini, saya gunakan mark routing yang sudah saya buat tadi di chain output. Di sini ada load balance 1. Load balance 1 seperti ini, pass through tetap dicentang, kemudian apply, copy lagi. Nah, di sini pre-routing connection marknya kita pilih ISP2 con, advance masih sama seperti ini. Lalu di bagian action saya pilih mark routing, lalu saya arahkan ke load balance 2 seperti ini, pass through, kemudian apply. Oke, di sini kita sudah selesai untuk yang PPPoE. Sekarang saya akan buat untuk yang hotspot ini, yang hotspot di Ether 4 untuk hotspotnya. Jadi di sini kan ada nih hotspot dan PPOE. Jadi di sini hotspotnya PPOE nya sudah selesai. Selanjutnya saya akan buat untuk yang hotspotnya. Nah, di sini saya tinggal gunakan saja untuk yang Ether 1 ISP1 saya copy lagi seperti ini. Nah, kemudian di bagian tab extra saya gunakan hotspot seperti ini, lalu AUTH atau authentication, lalu apply, lalu saya oke. Nah, kemudian di sini kan sudah ada 2 nih, ini satu untuk PPOE, satu untuk hotspot. Lalu untuk ISP2 nya saya juga copy, kemudian di tab extra saja yang saya tambahkan jadi AUTH seperti ini, lalu apply.
Nah, di sini sudah selesai untuk inputnya. Selanjutnya di bagian output, di sini saya copy lagi. Output sepertinya tidak perlu karena sama saja. Output tidak perlu karena ini tetap perlu. Saya copy saja seperti ini. Lalu di bagian ekstra saya pilih hotspot, lalu AUTH seperti ini, apply. Lalu saya copy lagi. Saya copy lagi. Atau saya coba yang copy yang ini. Saya copy. Lalu di bagian ekstra saya tambahkan lagi hotspot AUTH, apply. Nah, kemudian saya buat lagi untuk di bagian rerouting ini, ekstra hotspot. Harusnya saya copy dulu ya. Saya copy, lalu di bagian ekstra hotspot, lalu sini AUTH, apply. Di sini juga sama, copy hotspot AUTH seperti ini. Lalu di bagian ini, di sini kan PPPoE ya, PPPoE seperti ini. Nah, di sini saya akan copy seperti ini. Namun, atau sebelumnya saya buat dulu ini, saya buat dulu lagi satu address list untuk si hotspotnya. Hotspot seperti ini. Lalu di sini saya tambahkan saja IP dari hotspotnya. IP dari hotspot tadi yaitu berapa ya? IP address 14.1. Sini 192.168.14.0/24. Apply seperti ini. Oke, kemudian kita kembali ke Mangle. Nah, ini untuk mark connectionnya saya copy, lalu di bagian advance saya arahkan ke hotspot seperti ini. Settingannya masih sama semua, sama saja. Actionnya ada yang salah. Jadi di bagian untuk yang Mangle dari si ESP1 kita harus bedakan connection ininya, nama connection mapnya. ESP1 hotspot con seperti ini. Apply, lalu di sini juga sama, saya harus bedakan nama dari connection mapnya. Seperti ini, apply. Lalu di bagian output juga saya arahkan untuk connection marknya, saya arahkan ke hotspot con. Lalu di sini juga sama, saya arahkan ke ESP2 hotspot con. Namun di sini juga harus beda. Di sini load balance hotspot 2. Kita bedakan juga untuk nama dari routing marknya. Ini lalu apply. Oke, lalu di sisi mark connection untuk masing-masing dari koneksi hotspotnya kita copy lagi seperti ini. Sini pre-routing, advance-nya saya arahkan ke hotspot. Sini masih sama settingannya. Kemudian bagian ekstra saya berikan juga hotspot di sini, AUTH seperti ini. Lalu action sini ESP1 hotspot con seperti ini. Jadi harus beda mark connection dan mark routing dari non hotspot dan juga hotspot seperti itu. Lalu apply. Nah, lalu di sini saya copy lagi. Bagian advance saya arahkan ke hotspot. Nah, ini untuk ESP2 ya. Lalu di sini hotspot saya arahkan ke AUTH seperti ini. Actionnya mark connection, lalu di sini ESP2 hotspot con seperti ini. Apply. Nah, di sini sudah ada. Ini kan ESP2 1 hotspot con, di sini ESP2 hotspot con, di
sedangkan di sini hanya ISP1 dan ISP2 untuk PPPoE nya. Coba saya cek lagi, jangan sampai ada yang salah. Oke, ini udah sama. Nah, berikutnya saya buat lagi untuk pre-routing dari hotspotnya. Ini saya copy, saya arahkan ke load balance hotspot 1 seperti ini. Nah, di bagian ekstra hotspotnya saya berikan AUTH seperti ini. Source address listnya di sini saya tidak usah gunakan. Kalau hotspot kita bisa gunakan address list atau tidak, terserah. Yang penting di sini yang penting adalah hotspotnya harus AUTH untuk di tab ekstra ini. Seperti ini. Sini saya arahkan ke ISP1 hotspot con. Jadi agak harus teliti untuk pembuatan mangle-nya, jangan sampai salah. Lalu di sini saya copy lagi. Ini saya arahkan load balance hotspot 2. Ekstra hotspotnya saya pilih AUTH. Ini tidak usah digunakan karena kita sudah menggunakan yang hotspot AUTH ini, autentikasi ini general. Lalu di sini hotspot 2 ISP2 hotspot con. Apply. Nah, agar tidak bingung, saya coba pindahkan saja seperti ini. Ini saya pindahkan. Ini saya pindahkan. Atau tunggu sebentar, saya coba pindahkan saja seperti ini. Mana tadi? Biarkan seperti ini, saya berikan komen agar tidak bingung. Sini non hotspot. Nah, ini hotspot. Lalu di sini ini non hotspot alias PPoE. Di sini hotspot. Ini non hotspot lagi. Hotspot seperti ini. Lalu di sini saya arahkan ini ke routing ke sini. Oke. Sini non hotspot markon. Non hotspot input, hotspot input. Sini hotspot markon. Sini kita dulu ke teori ini. Ini seperti ini mark routing. Oke, ini sudah selesai untuk mark routingnya. Kita menuju ke IP root. Nah, di sini kita buat satu-satu. Pertama kita buat untuk rootnya si PPoE. Ini saya arahkan gateway-nya ke ISP1 terlebih dahulu.
lalu cek gateway. Lalu di sini di routing marknya saya pilih yang untuk load balance 1 karena ini adalah untuk PPPoE. Kemudian apply, lalu saya copy lagi, saya arahkan ke ESP2, gateway dari ESP2. Sini saya arahkan ke load balance 2 seperti ini, apply. Oke, lalu di sini tapi ini unreachable ya, 12.1 nya unreachable. Oh sorry, di sini saya salah, harusnya di sini 12./28, jadi harus teliti teman-teman. Apply seperti ini, jangan sampai subnetnya tidak atau prefixnya tidak di set. Nah di sini sudah reachable. Lalu kita buat untuk routing dari si hotspot. Sini saya masukkan untuk pertama ke ESP1, lalu check gateway ping, routing marknya saya arahkan ke load balance hotspot 1 seperti ini, lalu apply, copy lagi, saya arahkan ke load balance hotspot 2, sini ke gateway dari hotspot 2 seperti ini, lalu saya apply. Oke, kita buat dulu untuk komennya, root non hotspot. Sini root hotspot. Nah, load balance untuk PPPoE atau non hotspot dan load balance untuk hotspot sudah selesai. Selanjutnya kita buat untuk failover dari si MikroTik ini. Nah, di sini kita buat seperti ini. Ini saya buat, saya ingin agar jalur utamanya pada saat ada yang mati itu tetap ke ESP1 68.11.1 seperti ini, lalu check gateway ping, distance nya saya berikan 1, kemudian apply seperti ini, lalu saya copy, kemudian saya gateway nya arahkan ke ESP2, lalu check gateway ping, distance nya 2. Jadi ini adalah failover nya. Oke, sudah selesai. Berikutnya kita tinggal coba dulu. Jadi di sini saya belum menuju ke distribusi hotspot dan PPoE untuk router ini. Jadi di sini saya akan coba untuk koneksikan dulu dari si klien ini langsung ke MikroTik utama terlebih dahulu. Tentunya ke Ether 4. Nah, sini saya akan nyalakan. Ada. Kenapa saya matiin ini ya? Inboxnya harusnya nyala. Oke, kita coba. Saya akan cek untuk interface-nya. Kita coba buktikan apakah berhasil untuk load balance-nya. Oke, pertama saya akan set untuk LAN dari si klien ini. Bentar. LAN dari si klien ini saya buat untuk apa ya, DHCP. Nah, di sini saya buat dulu untuk DHCP, saya matikan dulu. Oke, ini sudah. Nah, ini adalah IP dari hotspot. IP dari hotspot ya. Jadi sekarang saya akan coba untuk connect dulu. Jadi kita akan lakukan pengetesan terlebih dahulu untuk hotspotnya. Nah, ini sudah muncul halaman loginnya. Oke, lalu sini saya masukkan admin 123 tanda seru. Oke, hotspot sudah masuk. Nah,
kita akan coba lakukan pengetesan. Caranya adalah kita akan lihat apakah si hotspot ini sudah load balance. Jadi caranya kita tracer dulu ini. Oke, ini melalui ISP 1. Sekarang kita buka lagi 1. Dan jadi di sini kita bisa lihat bedanya ya. Untuk ke 888 dia melalui ISP1 11.1, sedangkan untuk ke facebook.com dia melalui ISP2 12.1 di sini. Jadi ini bedanya. Jadi berarti ini sebenarnya sudah load balance untuk hotspotnya. Nah, kita coba untuk pembuktian secara traffic lagi. Kita sudah melakukan pembuktian secara traceroute, dan sekarang kita lakukan pembuktian secara trafficnya. Nah, kita akan lihat di sini ini ISP1, ISP2 dan koneksi dari hotspot. Kita bandingkan di sini. Kita tunggu. Oke, sekarang saya akan coba untuk melakukan pengujian. Kita akan lihat. Nah, di sini untuk download itu adalah di TX dari Ether 4 1 Mbps, dan kita bisa lihat di sini untuk RX-nya di ISP1 dan ISP2 sudah terbagi. Ada sama masing-masing, ada yang 500, ada 400 seperti ini. Ini sudah terbagi, berarti sudah benar-benar load balance. Ini 1 Mbps, ini terbagi. Sekarang kita lihat uploadnya. Upload di sisi Ether 4 dari hotspot itu di bagian RX, dan di ISP1 dan ISP2 itu di bagian TX. Kebalikannya. Seperti ini. Kita tunggu untuk uploadnya. Kita lihat di sini download masih terbagi. Kita bisa lihat downloadnya. Ini terbagi, sudah benar-benar terbagi antara ISP1 dan ISP2. Nah, lihat downloadnya nih. Ini sudah teruploadnya, uploadnya. Ini sudah terbagi juga ini. Oke, berarti untuk hotspot sudah selesai. Sekarang kita coba untuk lakukan saya coba untuk log off dulu dari hotspotnya. Sekarang kita akan coba untuk PPPoE. Ini masih kenapa ini? Bentar. Nah, ini saya sudah logout. Coba saya lihat untuk di hotspot, jangan sampai cookie-nya masih aktif. Nah, sini saya matikan dulu. Oke, sekarang kita coba untuk PPPoE-nya, dan kita akan buktikan apakah benar hotspot dan PPPoE sudah bisa berjalan di satu interface. Nah, di sini saya akan jalankan untuk PPPoE connect seperti ini. Ini kenapa ini? Bentar. Error. Oh, sorry, di sini no encryption. Nah, di sini saya masukkan IEZ, lalu IEZ 123 tanda seru. Nah, kita bisa lihat di sini saya sudah terkoneksi ke PPPoE. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ya, sudah terkoneksi ke PPPoE. Sekarang kita coba untuk berarti di sini
membuktikan bahwa hotspot dan PPPoE sudah berjalan di satu interface ya. Ini seperti ini. Selanjutnya kita coba untuk lakukan pengujian lagi secara threshold. Apakah PPPoE atau non hotspot ini sudah load balance? Tunggu saja. Nah, ini untuk 888 dia mengarah ke ISP2 1.1. Nah, ini Facebook masih mengarah. Kita coba cari lagi yang lain, misalnya detik.com. Ini masih mengarah juga ke ISP 2. Kita coba nah, kita bisa lihat di sini google.com sudah mengarah ke 11.1 ke ISP1. Sedangkan untuk ke 888 mengarah ke ISP2 yaitu 12.1. Jadi secara threshold juga ini sudah load balance, sudah terbagi. Sekarang kita coba buktikan menggunakan traffic atau enper. Kita coba lakukan pengujian. Nah, di sini untuk downloadnya sudah 1 M dan di sini sudah terbagi juga ISP1 dan ISP2-nya. Nah, kita bisa lihat di sini yang saya lingkar-lingkar ini sudah terbagi untuk klien PPPoE. Kita tunggu untuk uploadnya. Nah, ini uploadnya sudah terbagi juga antara ISP1 dan ISP2. Oke, berarti untuk koneksi langsung ke mikrotik utama antara hotspot dan non hotspot atau PPPoE itu sudah load balance. Sekarang saya matikan dulu untuk saya disconnect. Oke, sekarang saya cabut dari sini, saya delete. Oke, kemudian saya akan setting untuk di sisi distribusi hotspot dan PPPoE ini. Jadi di sini berfungsi sebagai untuk distribusi hotspot dan PPoE dan ini adalah load balance. Oke, di sini saya akan login lagi ke satu Winbox dan saya akan login ke Winbox dari router yang ada di belakang ini. Oke.
ke 13.2. Oke, sini sudah. Nah, sekarang saya akan setting sini IP. Sebelumnya saya sudah setting untuk hotspot ini. Sini saya akan setting lagi satu IP untuk hotspot dan PPPoE nya. Saya tambahkan, saya akan arahkan ke, misalnya di sini saya berikan 192.168.16.1/24 untuk Ether 2. Tapi tunggu sebentar, saya coba untuk setting dulu nama-nama dari interface-nya. Misalnya di sini Ether 1 saya berikan nama to MikroTik utama. Ini. Oke, lalu di Ether 2 saya berikan nama untuk hotspot dan PPPoE. Oke, sekarang kita setting untuk IP hotspotnya dulu. Sorry. Oke, saya setting untuk ini, saya berikan saja 192.168.16.1/24. Arahkan ke Ether 2 hotspot dan PPPoE. Apply. Lalu saya setting untuk IP DNS 202.152.0.2 atau bisa juga allow remote request, jadi tergantung kalian, ini opsional saja. Apply. Lalu di bagian IP root, di sini saya langsung setting rootnya karena hanya ada satu jalur saja kan ke MikroTik utama, karena ini cuma sebagai distribusi hotspot dan PPPoE saja. Ini saya setting sini 0000 lalu ke 192.168.13.1 yaitu IP yang berada di Ether 3 dari MikroTik utama ini. Kemudian saya apply. Lalu saya menuju juga ke IP firewall. Nah di sini NAT-nya saya sudah setting sebelumnya ke Ether 1 MikroTik utama. Jadi di sini Ether 1 ke MikroTik utama dengan action masquerade seperti ini. Oke. Lalu di sini kita tidak perlu setting untuk mingle karena di sini kan cuman ada satu jalur saja yang ke MikroTik utama ini. Jadi mingle untuk routing marknya tidak perlu. Di sini kita cuman bisa melakukan mingle untuk pembatasan bandwidth saja untuk klien-klien. Jadi kita bisa lakukan itu. Namun di sini kan saya ingin menunjukkan saja bahwa PPPoE dan hotspot ini bisa di router yang berbeda, yaitu router yang ada di belakang dari MikroTik utama ini. Oke. Nah, di sisi router ini saya coba dulu untuk lakukan ping Google untuk mengetes apakah sudah terkoneksi. Oke, sudah. Selanjutnya di sini saya akan menuju ke MikroTik utama lagi. Nah, di MikroTik utama ini tadi kan saya sudah membuat mingle untuk yang non hotspot ini kan, non hotspot. Nah, di sini saya akan buat agar traffic dari MikroTik yang berada di bagian belakang ini untuk distribusi dan hotspot ini juga agar dapat berjalan di load balance yang ada di MikroTik utama ini. Nah, saya menuju saja ke address list ini. Nah, di address list ini kan saya sudah buat satu address list dengan nama PPPoE. Nah, PPPoE ini adalah address list non hotspot. Nah, jadi di sini saya akan masukkan atau saya copy lagi, lalu saya akan masukkan traffic yang ada di Ether 1 dari MikroTik yang ada di bagian belakang ini. Di bagian belakang ini. Jadi di sini saya akan masukkan 13.0. Kenapa saya gunakan yang IP 13? Kenapa saya tidak gunakan yang IP lokal dari si hotspot yang ada di router ini, yaitu 16.1? Karena kita di sini sudah ada yang namanya masquerade. Ingat bahwa masquerade itu fungsinya untuk menyamarkan IP dari lokal yang ada di suatu router. Jadi dia terkoneksi, jadi maksud saya, jadi di router MikroTik utama ini dia hanya mengenali IP 13.2 ini. Dia tidak mengenali IP yang ada di bagian belakangnya, hanya mengenali IP yang network 192.168.13.0 ini karena ada masquerade ini. Dan di router MikroTik utama ini saya tidak membuat routing ke arah 192.168.16.0 ini. Seperti itu.
Di sini saya gunakan saja 13.0/24 seperti ini, lalu saya apply. Jadi di sini sudah ada dua klien non hotspot, yaitu yang klien untuk PPOE langsung yang terkoneksi ke mikrotik utama, dan klien untuk traffic yang berasal dari mikrotik distribusi ini. Nah, setelah itu di sini saya juga akan buat untuk PPPoE. Aduh, ini kalau reconnect sebentar. Bentar, tiba-tiba connect ya. Oke. Sepertinya karena di sini saya masukkan untuk di address list. Saya matikan dulu. Oke, lalu di sisi ini saya buat dulu untuk PPPoE nya. Jadi saya masukkan untuk di router yang ada di bagian belakang ini. Saya buat dulu untuk profil dari PPPoE. Saya berikan nama di sini juga PPPoE. Lalu saya buat lagi juga untuk IP pool-nya. Nah, di sini IP pool saya buat pool PPPoE. Jadi jangan sampai ada yang bentrok IP-nya. Di sini saya berikan 192.168.17.0/24 seperti ini. 17.2 sampai 192.168.17.254. Apply. Lalu saya masukkan untuk local address 192.168.17.1 dan remote addressnya 192.168. Harusnya gunakan IP pool yang saya buat tadi. Oke, lalu apply. Oke, lalu di bagian PPPoE server saya create lagi untuk PPPoE server. Di sini saya berikan nama saja PPPoE. Interface-nya tentu saja saya arahkan ke Ether 2. Mana tadi? Nah, ini interface-nya saya arahkan ke Ether 2 hotspot PPPoE. Ini berikan saja 1480. Profil arahkan ke profil yang sudah kita buat. Apply. Oke, selanjutnya kita menuju ke bagian secret. Kita buat usernya. Ini misalnya admin, password admin, akan disuruh service ke PPPoE, lalu profilnya ke PPPoE. Oke, apply. Nah, sudah. Berikutnya saya akan menuju ke bagian proyek utama. Saya aktifkan lagi kembali untuk traffic yang berasal dari mikrotik yang ada di belakang ini. Saya play agar si traffic yang dari sini bisa berjalan secara load balance. Oke, berikutnya saya tinggal lakukan pengujian. Oke, di sini menuju ke mikrotik utama dulu. Nah, di sini kita bisa lihat di sini, saya coba lihat.
Nah, di sini sudah mendapatkan IP ya, tapi saya coba untuk disable dulu. Lalu enable lagi. Lengket ini, coba disable dulu. Oh, ternyata di sini IP DHCP servernya belum terbentuk. Coba saya ulangi untuk settingannya. Ini sudah. Oh, saya belum melakukan setting untuk hotspot. Sorry. Sini saya harus setting dulu untuk hotspotnya. Hotspot setup, arahkan ke Ether 2 hotspot dan PBPoE, lalu next. Di sini namanya saya berikan saja hotspotnya.com. Oke, hotspot sudah selesai. Lalu saya menuju ke bagian DHCP server dulu, saya cek dulu. Oke, di sini saya berikan list time-nya misalnya 1 hari, play, lalu network, saya tutup DNS servernya. Jadi harus teliti dalam melakukan setting. Oke, lalu sudah. Lalu saya menuju lagi ke Windows 7 ini, saya coba untuk enable. Apakah sudah mendapatkan IP? Nah, di sini saya sudah berhasil terkoneksi ke router yang ada di bagian belakang ini untuk hotspotnya. Jadi kita akan lakukan pengujian dulu untuk hotspotnya. Nah, di sini saya akan login. Oke, di sini hotspotnya.com sudah muncul. Tadi saya berikan username admin dan admin 123 tanda seru. Oke, sudah redirect. Oke, nah di sini kita tidak bisa melakukan pengujian traceroute karena pasti hanya akan berada di satu jalur ini saja, Ether 1 dan Ether 3. Namun kita akan lihat traceroute-nya apa di sisi MikroTik utama, apakah akan mengarah ke kedua interface ini. Coba kita lakukan traceroute. Nah, kita akan lihat di hop ketiga. Jika tadi kita melakukan traceroute yang terkoneksi langsung ke MikroTik utama itu di hop kedua, untuk pembuktiannya maka untuk yang ada di belakang ini kita melihat di hop ketiganya. Ini masih sama. Kita coba untuk google.com. Ini juga masih sama. Kita coba detik.
Ini juga masih berada di satu ini. Coba ke ini sudah masih sama. Saya langsung saja untuk enter. Kita akan lihat traffic dari Ether 3 yang terkoneksi ke mikrotik yang ada di belakang ini. Coba. Nah, di sini kita bisa lihat untuk trafficnya sudah terbagi seperti ini. Kita terbagi, kita bisa lihat 1 mega. Namun di sini terbagi untuk di sisi interface yang mengarah ke ISP1 dan ke ISP2. Sudah terbagi. Nah, ini juga untuk uploadnya juga terbagi seperti ini. Traffic yang berasal dari distribusi hotspot ini juga terbagi untuk trafficnya ke ISP1 dan ISP2 yang ada di mikrotik utama ini. Nah, kita bisa lihat di sini thresholdnya juga sudah terbukti terbagi seperti ini. Pada saat kita threshold ke 8888 dia mengarah ke di hop ketiganya itu mengarah ke IP atau gateway dari ISP1 yaitu 11.1, sedangkan di ISP2 nya itu mengarah ke 12.1 seperti ini. Di hop ketiga dia mengarah ke sini, dan traffic juga tadi kita sudah lihat bahwa sudah mengarah juga ke ISP1 dan ISP2 sudah terbagi. Oke, jadi demikian tadi tutorial untuk load balance hotspot dan PPOE yang berada di satu router dan juga yang berada di router yang berbeda yang mengarah ke mikrotik utama. Jadi di tutorial ini saya menunjukkan beberapa cara, yaitu mendistribusikan hotspot dan PPOE di satu interface fisik yang sama. Kemudian saya membagi secara load balance PQC di mikrotik yang utama ini untuk hotspot dan PPPoE. Lalu sisi router yang ada di bagian belakang yang terkoneksi ke mikrotik utama ini, itu juga saya lakukan distribusi hotspot dan PPoE di satu interface yang sama, dan traffic yang berasal dari router ini, dari klien ini yang masuk ke router distribusi ini lalu masuk ke mikrotik utama ini, itu juga sudah terbagi ke ISP1 dan ISP2. Oke, demikian tadi tutorial dari Ais Channel. Semoga bisa menjawab komentar-komentar dari teman-teman pada video saya sebelumnya dan dapat diimplementasikan di jaringan kalian. Demikian tutorial dari Ais Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.